motivator itu dulu ya? Ya. Baik, di Bimba secara umum adalah tamatan SLTA. Memang ada beberapa yang S1. Semua motivator di Bimba kami training. Memang awalnya hanya seminggu di training dulu tentang filosofi hidup. Arti kebahagiaan apa? Bagaimana mencapai bahagia? Seperti tadi, salah satu kuncinya adalah dengan belajar. Sehingga mereka ditanamkan bahwa pentingnya belajar. Itulah yang penting. Kemudian mereka terus belajar awal dan setelah menjadi motivator di training setiap minggu wajib belajar. Wajib belajar artinya mereka dengan sadar bahwa belajar merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kebahagiaan. Wah, ini sekali ya untuk menumbuhkan minat belajar, tata cara pendidikan para gurunya mayoritas SLTA. Apakah dapat menjamin mereka itu sudah memiliki minat belajar, Pak, untuk membimbing anak-anak? Baik, terima kasih. Awalnya memang secara umum tadi guru-guru kami belum minat belajar. Itulah kita harus revolusi mentalnya bahwa bukan uang yang utama. Ayo cepat kita mencapai kebahagiaan. Bagaimana kita caranya? Dengan belajar. Kita berikan semua filosofinya, paradigmanya kita masukkan, mindsetnya kita bentuk sampai memahami pentingnya belajar. Dari situlah begitu mereka sudah paham pentingnya belajar dan mereka menikmati proses atau kegiatan di Bimba. Setelah itu mereka akan lebih menikmati dan akan lebih bahagia dan berdampak sukses. Wah, berarti ini benar yang Bapak bilang tadi ya, dari anak berdampak ke para gurunya. Apakah ada syarat dan ketentuan berlaku sendiri untuk menjadi guru-guru Bimba? Tentu. Jadi biasanya yang mau masuk atau bergabung di komunitas Bimba tadi, komunitas mereka harus mengikuti tes psikotes. Psikotes bisa secara online, kemudian dilakukan interview tentunya. Ada sedikit keterampilan ya berdialog dengan anak dan terutama yang menyukai anak seperti itu. Itu dia, ada syarat utamanya juga. Unik sekali sahabat. Anak minat belajar ternyata berdampak kepada gurunya. Nah, ini ada hal yang sering kami lihat, Pak. Di baleho-baleho Bimba, dimanapun berada, itu tertuliskan dengan huruf yang agak besar, revolusi belajar. Maksudnya apa itu, Pak? Baik, terima kasih. Memang di seluruh unit atau rumah Bimba tertulis revolusi belajar. Jadi kami merevolusi belajar anak usia dini dengan metode yang kami buat. Mereka dengan tadi menggunakan kata Bimba, tadi minat belajar anak. Berarti karena minat belajar, konsekuensi logisnya metodenya harus 100% fun learning, menyenangkan. Bukan Bimba namanya jika tidak menyenangkan. Kemudian untuk menyenangkan, mau tidak mau prosesnya harus anak usia 3 tahun tuh ya. Anak usia 3 tahun dalam 72 jam di kelas sudah mampu membaca kata sederhana. Anak usia 3 tahun? Ya, tentunya. Bukan mampunya ternyata. Karena seorang manusia yang telah mampu
apapun kegiatannya pasti akan menjadi minat. Contohnya, seseorang yang mampu bermain bola pasti akan minat bermain bola. Seorang yang mampu bernyanyi pasti akan menyukai kegiatan bernyanyi. Itulah usia 3,5 tahun ya, anak yang sudah mampu, yang dampak akibat minatnya menjadi semakin minat belajar, yang masuk minat kuadrat, minat yang menggelora. Inilah fondasi, inilah yang kami tanamkan. Anak menjadi karakter minat belajar, selalu ingin tahu, haus ilmu pengetahuan, haus ingin belajar. Inilah di tempat kami. Itu dia ya, revolusi belajar, perubahan secara cepat cara belajar. Tapi revolusi belajar ini diperuntukkan untuk anak-anak sajakah? Atau juga untuk orang tuanya? Kalau gurunya juga sudah pasti tadi ya Pak ya. Jadi revolusi belajar ini untuk siapa saja sebenarnya Pak? Baik, terima kasih. Ada satu lagi yang penting. Menurut teori umum, untuk menciptakan, menjadikan anak minat membaca, secara umum tergantung dari orang tuanya. Jika orang tuanya tidak minat membaca, pada umumnya anak pun tidak minat membaca. Berarti kalau anak tidak minat